Haruskah saya cukup mengikuti Yesus saja? Atau haruskah saya berusaha untuk hidup seperti Dia? Selamat hari yang diberkati. Inilah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Ada teka-teki klasik tentang 5 ekor katak duduk di atas daun teratai. Sang pemimpin katak melompat ke kolam, dan seekor katak lain juga memutuskan untuk mengikuti. Berapa yang tersisa? Jika kamu mengatakan 3, kemampuan matematikamu masih tajam. Tapi ini sebenarnya bukan tentang matematika, melainkan pelajaran hidup. Jawaban yang benar sebenarnya adalah 4, karena keempat katak itu masih duduk di atas daun teratai. Satu katak baru memutuskan untuk mengikuti pemimpinnya, tapi belum melompat. Injil hari ini dari Matius, bab 10 ayat 16-23, melanjutkan narasi kemarin, di mana Yesus menguraikan kepada rasul-rasulnya peran mereka. Dia menjelaskan deskripsi tugas seorang rasul, yang dalam bahasa Yunani berarti yang diutus. Hari ini, Yesus memperluas penjelasannya tentang bahaya dan tantangan yang akan mereka hadapi, memperingatkan mereka tentang kemungkinan kerentanan dan penganiayaan dalam menjalankan misi. Sama seperti teka-teki 5 katak tadi, banyak orang yang ingin mengikuti Yesus hanya ingin saja, tetapi tidak pernah cukup berani untuk melompat ke kolam ketidakpastian. An benar-benar berkomitmen sebagai muridnya. Seorang murid sejati tidak hanya mengikuti Yesus, tetapi juga hidup seperti sang guru. Jika pemimpinnya melompat, dia pun melompat. Yudas Iskariot adalah contoh dari seseorang yang menanggapi panggilan Yesus dan memilih untuk mengikutinya. Namun, ketika dihadapkan dengan kenyataan hidup seperti Yesus, ia akhirnya semakin terombang-ambing oleh ketakutan dan keserakahan. Banyak orang ingin disebut Kristen, namun tidak semua mau hidup seperti seorang Kristen. Sebaliknya, hari ini kita mengenang dalam peringatan Santo Benediktus, seorang rahib dan bapak monastisisme barat. Benediktus dari Nursia, lahir dari keluarga bangsawan pada bulan Maret 480. Seperti anak-anak bangsawan lainnya, ia dan adik kembarnya Skolastika dididik di rumah saat kecil. Pada usia 20 tahun, ia dikirim ke Roma untuk melanjutkan studi. Dikejutkan oleh kebobrokan moral dan kemewahan di Roma, ia memilih mundur ke pegunungan. Awalnya hidup sebagai pertapa, sebelum akhirnya menjalani kehidupan monastik yang ditandai dengan keseimbangan antara mati raga, kerja, dan studi. Meskipun Santo Benediktus menghabiskan sebagian besar hidupnya di biara, ia tetap menghadapi tantangan dalam menghayati kasih, kerendahan hati, dan meneladani Yesus. Para rahib dan inam yang iri padanya bahkan mencoba meracuninya 2 kali. Ia sering digoda oleh iblis, tetapi ia mengatasinya lewat doa dan hidup bajik. Seperti semua orang kudus, Santo Benediktus tidak hanya memilih mengikuti Yesus, tetapi juga meneladani hidup Yesus dalam kehidupannya. Saudara-saudari, di mana kita sekarang dalam hidup ini? Apakah kita masih sekadar mengikuti Yesus? Ataukah kita sudah berusaha hidup seperti Dia? Mengikuti Kristus berarti secara aktif memilih untuk meneladani ajaran dan teladannya. Sementara hidup seperti Kristus menuntut perubahan yang lebih dalam, di mana karakter dan kebajikannya tercermin dalam hidup kita sendiri. Mengikuti Yesus adalah langkah pertama, tetapi hidup seperti Yesus adalah proses berkelanjutan untuk menjadi serupa dengan Dia. Mari kita menjadi katak yang tidak hanya memutuskan untuk melompat dari daun teratai, tetapi benar-benar melompat seperti pemimpinnya. Marilah kita berdoa
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas kekuatan dan kebijaksanaan yang Engkau berikan, terutama saat kami merasa seperti domba di tengah serigala. Kami memohon keteguhan iman dan berjalan bersama-Mu. Anugerahkanlah kami ketabahan untuk tetap teguh dalam menghadapi pencobaan dan godaan. Bantu kami untuk bertahan dalam kasih dan pelayanan, tetap setia kepadamu selalu. Kami memohon semangat yang teguh, hati yang tidak mudah goyah, dan kebijaksanaan untuk memahami dan mengikuti kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda. Saudara-saudari terkasih, Tuhan memberkati Gereja Katolik kita Dan Couples for Christ.